Hari ini kita belajar kembali dengan Bapak. Pelajaran apa Bapak? Apa itu PAI? Dengan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Hujurat, tapi pesan-pesan pokok yang ada di Quran surat Al-Hujuratnya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Boleh Farid? Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pesan pokok yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Namun Bapak akan bertanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu tentang apa kemarin? Masih tentang pesan pokok. Ada yang mengingat tentang apa? Nilai-nilai dari pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Minggu kemarin tentang toleransi. Ada yang masih ingat apa itu toleransi? Ingat? Baik. Ini toleransi adalah sikap yang kedua, Anda coba baca di depan sini. Yang kedua yang ini. Tadi kan kita baca ini ya. Yang keduanya baca apa? Yang keras. Toleransi berarti kita tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain dan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang berharga. Oke, terima kasih teman-teman. Itu berarti pembelajaran yang lalu. Toleransi itu berarti tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan kehendak kita saling menghargai tentang perbedaan. Nah, itu adalah nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dilanjut. Sebelum ke pokok masalah, sebelum ke pokok pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu perbedaan apa saja yang ada di kelas ini? Sesama kalian, apa bedanya? Kulit, bagus. Ada lagi? Rambut, beda. Badan, fisik ya, ada yang tinggi, ada yang kurang jangkung, bisa. Apalagi kulit, badan, fisik. Bagus berat badan. Apalagi tinggi badan, boleh. Fisik, ya, banyak ya. Di sini ada yang Islam. Ada di sini muslim semua ya, kebetulannya. Itu perbedaan kalau misalkan ada Islam, berarti perbedaan tentang keyakinan. Terus bagaimana cara kita menyatukan perbedaan ini sebagai manusia? Seperti yang tadi toleransi, harus saling boleh mengejek sama-sama. Sahabat, ada yang putih, ada yang putih, ini hitam, nah itu tidak boleh. Itu maksudnya hukumnya ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, nilai-nilainya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tidak boleh pakai. Terus kalau berbeda agama, misalkan ada yang non muslim merayakan hari Natal, kita boleh
keyakinan kita adalah agama Islam. Terus apakah boleh bahkannya kalau sudah merayakan hari Natal kita mengganggunya atau mengejeknya? Kalau nggak ada dalam sejarahnya, boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Tidak apa kalau misalnya orang Islam yang kepercayaannya hari Natal hari Natal. Ya. Kita kepercayaannya berarti hari raya. Ya, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling. Nah itu adalah nilai-nilai yang kan kalau budaya tidak lanjut. Oke, tujuan pembelajaran hari ini dilanjutkan. Siswa atau peserta didik kalian bisa mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Coba siapa yang tahu sunatullah itu apa? Sunatullah itu bahasa Arab berarti ada artinya. Kalian tahu sunatullah? Sunatullah itu sudah ketetapan tahu? Contoh Bapak jadi orang ganteng itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak imut sudah ketetapan dari Allah ya. Ada saling mengenal, nah ya, bukan saling mengejek tapi harus saling mengenal. Kenapa banyak bangsa, banyak suku, banyak budaya? Apa tujuannya? Tujuannya untuk saling mengenal kata Allah, kita bukan saling mengejek, justru harus saling mengenal. Kita ada suku Padang di sini ada, suku Jawa ada, orang Jawa, orang Jawa, yang orang Jawa, orang Jawa ya. Suku Sunda, wah suku Sunda paling banyak. Ada suku Madura di sini ada. Di kelas bawah banyak suku Madura. Di kelas 1, 2, 4 sampai 3 ada suku Madura. Di kelas 5 juga ada. Di sini ada suku Madura? Nggak ada ya. Ada suku Sunda sama suku Jawa. Kenapa banyak suku? Ada suku Madura, suku Padang, Jawa, Medan, benar. Ada Sunda. Kenapa banyak suku-suku Allah menciptakan? Karena saling mengenal kita ya kata Allah. Supaya saling mengenal orang Jawa itu seperti ini, orang Sunda seperti ini, Sunda itu suka bercanda, orang Sunda suka beli, orang Jawa itu menunggu, orang Padang, orang Madura juga seperti ini, saling mengenal. Ya, kalau di dalam sudah tahu juga ya, bukan saling pilih, bukan saling memusuhi, justru dan Allah juga Allah menciptakan kita berbagai bangsa dan budaya ini supaya saling mengenal. Oke. Yang kedua, pelajaran kita menemukan ajaran kebaikan agama Islam. Bisa satu sebutkan apa ajaran kebaikan dan etika agama Islam? Satu saja. Yang sebutkan sholat 5 waktu. Ada lagi ngaji. Selain dari agama, kebaikannya apa? Membantu orang lain itu ajaran agama Islam. Kalau ajaran dari Islam, menghargai juga sama ya. Di Islam juga ada menghargai. Di Kristen ada menghormati, ada di Kristen. Di Islam ada menghargai, menghormati. Karena di Islam, tapi di Islam juga menghargai, menghormati, menyayangi juga ada. Ya, itu juga pembelajaran kita. Selanjutnya, kita akan melihat penayangan video pembelajaran di tentang keragaman. Bila saja kalian perhatikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Provinsi Indonesia. Indonesia.
Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Lima pulau terbesar di Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap pulau menghargai karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya. Bapak tanya dulu sebelum mulai dan sebelum lanjut, apa yang kalian tangkap tadi dari video YouTube tadi? Yang kalian tangkap? Budaya, terus apa lagi? Agama, adat, suku, lagu daerah. Nah itu semua keberagam. Contoh orang Sunda banyak, ada nggak lagu daerahnya? Bahkan Sanda kan suka ada tariannya juga ya, tari daerahnya. Itu dari Sunda, dari Jawa ada nggak nih? Yang dari Jawa ada ya? Ada juga dari Jawa. Tari Jawa, tari banyak. Sekarang kita gabungkan kita buat empat kelompok. Bapak rancang kita empat kelompok. Terus kemudian nanti proyek membuat puisi, proyek membuat poster, kemudian kemarin sudah Bapak lakukan. Nanti kalian tinggal mengerjakan. Selanjutnya terakhir kita buat refleksi. Sebetulnya kalau misalkan kalian bertemu orang-orang yang berbeda dari kalian, nah itu dari warna kulit, suku, budaya, ras, apa yang kalian lakukan? Memperkenalan sama yang beda suku, beda kulit, yang beda ras atau beda bangsa. Berkenalan sama lagi selain berkenalan, berteman. Nah, Bapak tanya, boleh nggak kita berteman sama orang yang beda keyakinan sama kita? Boleh, ya. Jangan dimusuhi, ya. Karena yang berbeda itu yang menanyakan bukan sosialnya. Boleh berteman. Misalkan di sini ada teman Hindu, jangan kemarin temannya agama Hindu. Nggak boleh, ya. Harus seperti di temannya harus kita berteman. Nah itu adalah contoh nilai-nilai yang ada pada surat Al-Quran itu yang tadi toleransi. Terus Bapak mau refleksi dulu. Apakah kalian dapat mengungkapkan apa yang telah kalian pelajari tadi? Dapat ya, tadi katanya ada suku, ada budaya, Pak, ada perbedaan warna kulit juga. Terus adakah pembelajaran yang tidak kalian pahami? Tidak. Semua paham? Bagus. Berarti yang dicetak adalah terus mengerjakan secara pertanyaan dengan sungguh-sungguh dan hasil terbaik. Kemarin sudah Bapak kasih tugas proyeknya. Ada yang sudah selesai? Bapaknya sudah selesai? Sudah. Ya itu tadi pembelajaran tentang nilai-nilai daripada pokok surat Al-Quran ayat 13. Terakhir Bapak kasih proses, ada proses dari Bapak itu. Nanti kalian mengerjakan satu orang yang boleh laki-laki dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tinggal kita ke bawah. Naik. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.